Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali hari kerja kita hari ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati dan roh yang baru dari Tuhan. Inilah inti pembahasan kita kali ini. Saya akan mengawalinya dari sebuah cerita. Pada suatu sore hari seorang istri mengajak suaminya jalan-jalan ke kota. Sang suami yang setiap hari sibuk dengan pekerjaannya di depan laptop di kantor dan selalu enggan kalau diajak kemana-mana. Tapi dengan bujuk rayu sang istri, akhirnya suaminya mau diajak ke kota. Lalu sesampai di kota, si istri membawa suaminya ke sebuah toko pakaian dan menawarkan mencoba beberapa pakaian baru. Sebab si istri selalu kesal melihat suami yang selalu memakai pakaian kumalnya setiap hari. Bukannya karena tidak ada baju dan bukannya karena tidak ada uang atau yang lain, tetapi karena baju itu sangat disukai. Hampir setiap hari baju itu dipakai, bahkan sampai kumal karena selalu cuci kering. Artinya dalam tempo singkat dikeringkan lalu dipakai lagi. Setiap dicuci langsung dipakai. Itulah alasan mengapa si istri ingin membelikannya baju yang baru. Dengan terpaksa sang suami memakai baju yang ditawarkan istrinya saat itu juga. Sesampainya di rumah mencari baju yang kumal itu dan memakainya kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, terkadang kehidupan kita juga digambarkan seperti kisah tadi. Baju kumal yang sangat disukai lelaki itu membuat dia tidak mau memakai baju yang lain, walaupun baju itu baju baru. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui cerita tadi dan dasarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita bisa terjebak dalam kebiasaan buruk, pikiran yang negatif, perilaku buruk yang membuat hati kita menjadi keras, dipenuhi dengan egoisme. Bahkan ketika perilaku kita yang buruk itu telah membuat kita nyaman dan tidak mau lagi merubahnya atau memperbaikinya, karena kita merasa sudah di zona nyaman. Nah, inilah yang kita sebut bagaimana merubah mindset, pola pikir kita. Karena apa? Karena ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu selalu berkembang. Selalu berkembang. Oleh karena itu kita harus berubah. Dan kita harus memiliki hati dan roh yang baru yang dibaharui oleh Kristus, memahami segala sesuatu apa yang berhubungan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan juga peradaban manusia. Bahkan ketika perilaku kita yang buruk itu telah membuat kita nyaman, supaya kita tidak menetap atau tidak bercokol di dalam zona nyaman tersebut. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang baru, kita tetap menghadapinya dengan perilaku kita yang buruk. Artinya perkembangan yang baru, namun yang kita pakai adalah pola pikir yang lama, perilaku kita yang buruk. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah memberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batin kita untuk merespons segala perkembangan-perkembangan yang baru yang kita lihat, yang kita alami, dan yang kita jalani. Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubah hati kita yang keras, mengubah egoisme, dan selalu merasa paling benar. Nah, ini egoisme yang berlebihan. Tuhan hanya mau kesediaan hati kita untuk diisi oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita sudah diisi dan dihinggapi oleh Roh Kudus, Tuhan sajalah yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita sehingga kita memahami hati dan roh yang baru yang kita pakai dalam menghadapi segala arus perkembangan zaman di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Biarlah hati dan roh kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Sebab hati yang baru dan roh yang baru itu, dengan demikian kami mampu untuk menghadapi segala perubahan-perubahan zaman, perkembangan-perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang selalu baru. Oleh karena itu Tuhan, baharuilah hati kami dan baharuilah roh kami, agar kami mampu memahami dan memenangkan setiap apa kesulitan di zaman yang penuh dengan perkembangan baru di zaman era teknologi digital ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.